Puan-puan dan tuan-tuan yang berbahagia, maafkanlah saya jika pada malam ini di sini dalam perbincangan yang sengaja didekatkan dan memang memperingati Hari Film Nasional setiap tanggal 30 Maret, saya akan sedikit mengganggu kebahagiaan puan-puan dan tuan-tuan. Mengapa kebahagiaan itu harus diganggu? Tiada lain dan tiada bukan karena kebahagiaan kita semua, artinya termasuk saya, sebagai pendukung, pemilik, dan penghayat Hari Film Nasional Indonesia, mungkin merupakan kebahagiaan yang semu. Nah, kebahagiaan semu macam apakah? Berdiri di sini malam ini, saya tidak akan berbicara tentang mutu film nasional. Dan bukan juga tentang sukses tidaknya film dengan beban makna nasional sebagai komoditas, melainkan suatu kondisi yang berhubungan dengan pengertian film nasional itu sendiri, yakni bahwa apa yang selama ini diterima begitu saja sebagai nasional sebetulnya adalah suatu kondisi pasca nasional. Jika identitas nasional disepakati sebagai salah satu faktor terpenting dalam kehidupan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, maka kondisi pasca nasional itu tak terhindarkan lagi untuk disadari keberadaannya. Tak lebih dan tak kurang, agar kita terbebaskan dari cengkeraman cita-cita pseudo nasional. Puan-puan dan tuan-tuan yang saya hormati, pertama, kita bereskan perkara istilah pasca itu. Istilah ini tersadur dari post, seperti yang terdapat dalam postmodernisme, yang sama sekali bukan berarti lanjutan atau periode baru. Dalam pasca modernisme, ketika kata modern sendiri berasal dari modus, yang berarti cara, kata pasca bermakna perkembangan dan transformasi tertentu yang berlangsung dalam rangka modernitas. Sehingga pasca nasional sebagai kemungkinan sebetulnya sudah terkandung dalam nasional yang oleh situasi global menjadi berbagai dimensi nan tumpang tindih. Akibatnya, pengertian nasional dalam representasi film nasional tak dapat dibatasi dalam hanya satu pengertian dan satu identitas yang terisolasi secara utuh, karena hubungan antara film nasional dan kebangsaan hanyalah suatu kemungkinan, bukan suatu esensi. Film nasional tidak mencerminkan atau mengungkap suatu esensi kebangsaan atau kebudayaan, melainkan bahwa kebangsaan dan kebudayaan bagi film nasional adalah unsur-unsur yang tersedia untuk dijelajahi. Ya, film nasional telah berada dalam kondisi pasca nasional yang tak dapat diwakili hanya oleh pengertiannya yang paling klasik, seperti film Indonesia dibikin oleh manusia berKTP Indonesia, bermodal Indonesia, tentang Indonesia, bermain di Indonesia, berbahasa Indonesia, dan lain sebagainya, yang disebut pertimbangan teritorial. Pertimbangan teritorial ini tidak lagi bisa diandalkan karena dengan segenap persyaratan formal yang hanya seolah-olah saja merupakan jaminan keindonesiaan yang absolut itu, film Indonesia ternyata belum sahih disebut sebagai film dengan identitas nasional. Apalagi jika secara tekstual film Indonesia tersebut sesuai dan sepadan belaka dengan naratif visual film-film yang jauh sebelumnya sudah merupakan ciri-ciri film bangsa lain. Jika paspor sebuah film tidak mungkin disejaki dengan pendekatan teritorial, maka identifikasi atas kebangsaan atau identitas nasional pun berpindah kepada teks
alias film itu sendiri. Artinya, film itulah yang harus menunjukkan apakah seperti memiliki identitas nasional atau tidak. Jadi sebuah alternatif dari yang teritorial, pertimbangannya adalah fungsional tidaknya sebuah film dalam keberhadapannya dengan film-film yang memang telah menguasai budaya dan pasar film dunia sejak tahun 1910. Dengan kata lain, meskipun 100% merupakan produksi nasional Indonesia, bagaimanakah pertanggungjawabannya sebagai representasi identitas nasional jika secara tekstual hanyalah mengacu dramaturgi film Hollywood? Nah, gimana dong? Konsekuensinya, usaha membedakan diri dengan film Hollywood ini tak selalu berarti identitas nasional bisa lebih jelas. Ketika justru memang berusaha melepaskan diri dari hegemoni wacana itu. Apa boleh buat? Bagi film-film yang berkepribadian mandiri ini, sehingga dengan lepas dari hegemoni cara bertutur Hollywood, memungkinkannya terhubungkan dengan suatu identitas nasional, justru bukan pertimbangan teritorial yang akan mendukungnya, melainkan pertimbangan fungsional, yakni jelas tidak meminjam bahasa Hollywood, dan pertimbangan relasional, yakni bahwa film dengan identitas yang baru ini, betapapun kontemporer dan revolusioner pemberontakannya, secara tekstual tetap dapat dipertanggungjawabkan hubungannya dengan kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Adapun maksudnya, saya gitu nulisnya, bosan rapi. Hubungan antara sejarah nasional dan film nasional hanyalah salah satu cara bagi film nasional untuk menegaskan dirinya sendiri bahwa film nasional bisa diterima akal hanya sebagai hubungan, bukan esensi, yang keberadaannya tergantung kepada perbandingan dengan film Hollywood maupun film nasional negara bangsa yang lain. Pertimbangan relasional ini dengan begitu juga menggugat dikotomi nasional transnasional. Karena jika film nasional semula dikatakan sebagai produksi domestik, beredar di dalam batas wilayah negeri, diandaikan menarik bagi publik sendiri, dan film transnasional didanai secara internasional, yang disebut film nasional sebetulnya keluar masuk antara kedua cara produksi ini. Maka kita tahu film seni model Punya Garin Nugroho misalnya, meski hanya beredar dalam berbagai festival internasional dan dibiayai dana non-Indonesia, secara tekstual terhubungkan dengan kuat kepada akar budaya yang dalam kenyataannya non-Hollywood, sehingga mendapatkan fungsinya sebagai representasi negara bangsa yang disebut Republik Indonesia. Kemungkinan terakhir ini menunjukkan peluang yang diberikan kepada film Indonesia oleh kondisi pasca nasional. Puan-puan dan tuan-tuan yang sangatlah saya muliakan. Perkara kedua, nasionalisme itu sendiri, di samping memang ada yang tertutup, seperti nasionalis sosialis Jerman dulu kala, yang membuka diri hanya bagi ras Arya, dan anehnya, dengan segala pengalaman buruknya Israel, yang mengutamakan keturunan Yahudi sebelum mempersilahkan yang lain, pada dasarnya yang berkembang di dunia seusai Perang Dunia II adalah nasionalisme terbuka yang tidak peduli asal-usul, ras, etnik, apapun, asal bersepakat dalam kesetaraan menjaga keutuhan wilayah dan konstruksi kebangsaan baru. Tentu, nasionalisme adalah produk modernitas yang sebetulnya wajar saja ketika dunia berada dalam kondisi pasca modern, tersesuaikan pula menjadi berkondisi pasca nasional. Padahal dalam hal Indonesia, sejak awal pergerakan kebangsaan, akar pasca nasionalisme sudah tumbuh pada perbincangan nasionalisme itu sendiri.
Dalam catatan sejarah, pemuda sudah bersumpah untuk menjadi Indonesia dan hanya Indonesia dalam aspek geopolitik, kebangsaan, dan bahasa pada tahun 28. Tetapi apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya itu? Tahun 13 dengan bahasa Belanda, Soehardi Suryaningrat memang menyatakan sikapnya yang anti Belanda, tetapi yang lebih pro Jawa daripada Indonesia. Dalam tulisan yang judulnya harus saya hafalkan waktu SD, Als ik in Nederlander was, sekiranya saya seorang Belanda, Soehardi yang kelak lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro menggugat perayaan 100 tahun kebangsaan Belanda di Hindia Belanda. Karena perayaan kemerdekaan penjajah di tanah jajahannya pastilah merupakan ironi sebesar-besarnya. Setelah memeriksa teks tersebut, izinkan saya sekedar menggarisbawahi bahwa bagi Soehardi agaknya masih dimungkinkan adanya penjajahan yang etis, kolonialisme yang bertanggung jawab, demokrasi dalam penjajahan, dan bahwa kemerdekaan dapat diberikan, tidak harus diperjuangkan. 2 tahun sebelumnya, dalam esai Takut Akan Demos, Cipto Mangunkusumo yang menulis dalam bahasa Belanda bahkan menganggap sistem kolonial baik-baik saja, tetapi jika dijalankan dengan adil. Teks ini secara samar-samar memperlihatkan pemikiran bahwa peradaban dan pengetahuan Barat atau Eropa itu baik dalam konteks Hindia Belanda saat itu untuk pribumi agar dapat selamat dalam kehidupan budaya masa depan. Meski begitu, menurut Cipto, tampaknya belum sepenuhnya dipahami bahwa peradaban dan pengetahuan itu memang akan berguna oleh orang Jawa maupun oleh orang Belanda sendiri. Padahal orang Jawa, yang bukan budak tentunya, mampu memanfaatkan pengetahuan Barat itu demi kepentingan mereka sendiri. Sedangkan Sutomo, dalam pertandingan bukan persaingan, ini judul tulisan, dalam bahasa Jawa, dan terpublikasikan tahun 32, dengan konsep gamelannya beranggapan, jika setiap peran dalam produk Barat maupun pribumi dimainkan dengan serasi, niscaya terbentuk masyarakat yang ideal tanpa mempersoalkan kecenderungan politiknya. Dan penyerasian ini menjadi tugas priayi. Bahwa ketiga nasionalis ini mengawali polemik Jawa atau Belanda mulai tahun 11 dan masih berpolemik juga pada tahun 32, artinya setelah Sumpah Pemuda tahun 28, membuktikan bahwa dalam perbincangan nasionalisme Indonesia saja sudah lama tumbuh akar pasca nasionalisme yang ketika memasuki abad 21 menjadi sangat kompleks dengan kebertumpang tindihan luar biasa yang menjadi ciri globalisasi. Tempat identitas nasional yang klasik tak dapat menampungnya lagi. Padahal film Indonesia tentunya diharapkan Indonesiawi juga, bukan? Masalahnya, bagaimana dapat memastikan keberadaan suatu identitas Indonesia jika konsep identitas itu sendiri sangat terbuka? Puan-puan dan tuan-tuan yang mulia lagi budiman, persoalan ketiga, ya mohon dimaklumi bahwa konsep identitas itu sendiri mendapat perumusan sebagai suatu produksi, bukan esensi yang tetap dan menetap. Karena identitas selalu berproses, selalu membentuk di dalam, bukan di luar representasi. Ini juga berarti otoritas dalam keaslian identitas dalam konsep identitas budaya berada dalam masalah. Karena sebenarnya memang tidak ada esensi identitas yang bisa ditemukan, melainkan sebaliknya, identitas merupakan konstruksi pecahan-pecahan identitas berganda. Identitas hanya bisa ditandai dalam perbedaan sebagai suatu bentuk representasi dalam sistem simbolik maupun sosial untuk melihat diri sendiri tidak seperti yang lain.
ini membuat identitas nasional menjadi bentuk identifikasi imajinatif pada negara bangsa, seperti terungkap melalui simbol dan wacana. Membuat bangsa bukanlah sekedar formasi politik, tetapi juga sistem representasi budaya, tempat identitas nasional terus-menerus mengalami reproduksi melalui tindak terwacana. Kebudayaan bukanlah entitas yang statis, melainkan dibentuk oleh praktek dan makna yang terus berubah, yang beroperasi pada berbagai tingkat sosial, sehingga setiap kebudayaan nasional terberi, dipahami, dan berlaku melalui berbagai kelompok sosial. Dengan begitu, pemerintah, kelompok etnik, dan kelas akan merasakan suatu identitas nasional dengan berbagai cara. Representasi budaya nasional adalah berbagai potongan dari berbagai simbol dan praktek yang telah menjadi latar depan komplikasi masalah historis yang spesifik demi sejumlah keperluan oleh kelompok-kelompok sosial yang terpisah. Begitulah, jika nasionalisme merupakan pengertian abstrak, identitas nasional adalah, disadari atau tidak, praksis perwujudannya. Dengan begitu, maka sahihlah film-film Indonesia diterima sebagai film nasional, tak peduli ikut FFI atau tidak, dalam konteks pasca nasional. Puan-puan dan puan-puan yang saya percaya masih tetap berbahagia. Hari film nasional, yakni tanggal 30 Maret, diambil dari hari syuting pertama film Darah dan Doa, karya sutradara Usmar Ismail, yang pemutaran perdananya saja di Istana Merdeka pada pertengahan tahun 50 disaksikan oleh Presiden Soekarno nyaris hanya 5 tahun dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja, dengan segala kesederhanaan, ini adalah suatu proyek nasional yang bahkan secara resmi dan sadar dapat dianggap sebagai bagian dari politik identitas. Tentu harus dimaklumi bahwa konsep politik identitas memberi perhatian atas penyelenggaraan dan perawatan hak-hak budaya demi kepentingan klaim identitas dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam suatu formasi koalisi, tempat setidaknya nilai-nilai dihayati bersama. Politik identitas merupakan perangkat bagian dari politik budaya yang berkepentingan dengan kuasa untuk memberi nama dan membuat sejumlah deskripsi bermakna tetap. Film itu sendiri lebih populer dengan sebutan The Long March, sebuah film tentang revolusi fisik Indonesia, tetapi yang sebagai gagasan sebetulnya terancu kepada Long March Tentara Merah yang legendaris di bawah pimpinan Mao Zedong di Republik Rakyat Tiongkok atas usulan Sitor Situmorang yang kemudian menulis ceritanya. Jika mengingat bahwa seni maupun media film itu sendiri jelas tidak terdapat akarnya dalam tradisi pra Indonesia, dan latar belakang gagasannya pun berdasarkan perjuangan kaum komunis Tiongkok yang ideologinya kelak dianggap sebagai musuh ideologis negara Pancasila, masih sahihkah film ini menjadi monumen film pertama Indonesia? Mohon maklum lagi bahwa sebagai lanjutan konsep identitas dan politik identitas, dalam hubungannya dengan posisi The Long March sebagai proyek nasional, terdapat konsep proyek identitas yang merupakan gagasan identitas sebagai proyek yang mengacu kepada penciptaan naratif identitas diri yang berlangsung terus-menerus menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Meskipun teori kebudayaan menegaskan identitas terpecah dan berganda, dalam kehidupan sehari-hari, diri terus-menerus dijabarkan dalam pengertian naratif atas diri. Dengan runtuhnya bentuk tradisional atas identitas sebagai akibat modernitas,
tetapi yang berarti juga meningkatnya banyaknya sumber bagi konstruksi identitas, maka tugas membangun identitas menjadi sebuah proyek. Dengan ini, identitas menjadi sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang selalu berada dalam proses. Begitulah Identitas The Long March sebagai film pertama yang secara resmi merupakan proyek ideologis nasionalisme pun bukanlah suatu esensi Indonesia, melainkan konstruksi Indonesia. Ini tentu juga berlaku bagi film Indonesia manapun. Tak peduli itu dibiayai perusahaan film negara, perusahaan swasta, independen, patungan, apalagi kalau sepenuhnya si asing. Karena selain pertimbangan teritorial yang konvensional tadi, berlaku pula pertimbangan fungsional, yakni hanya jika secara tekstual non Hollywood barulah saya sebagai film Indonesia, meskipun produksi Indonesia, dan pertimbangan relasional, yakni kontingensi dengan sesuatu yang Indonesia, siapapun pembuatnya. Maka situs perjuangan politik identitas menjadi sangat terbuka. Dengan argumen semacam ini, maka bukan hanya Usmar Ismail yang dapat dianggap sebagai pelopor film nasional, sebagai bagian dari proyek identitas nasional. Karena secara tekstual, kepeloporan film-film Usmar Ismail yang modernis bertandem dengan film-film D. Jayakusuma sebagai seorang tradisionalis. Jika melalui pengungkapan persoalan-persoalan Indonesia setelah kemerdekaan, seorang Usmar membangun identitas Indonesia baru melalui film-film seperti Harimau Campa, Cambuk Api, dan lahirnya Gatot Kaca, Jayakusuma menggali akar identitas Indonesia. Dengan kata lain, jika sinema Indonesia semula diniatkan sebagai representasi Indonesia modern, keberadaan tandem Ismail Jayakusuma membuktikan terdapatnya gejala-gejala kondisi pasca modern ketika istilah itu masih jauh dari dikenal. Karena modernitas di Indonesia ternyata tidak menyingkirkan, melainkan hidup bersama dengan tradisi. Dengan dalam rentang wacana seperti itu, sinema Indonesia telah diperkaya oleh film-film seperti Apa Yang Kau Cari Pak Lupi, karya Asrul Sani tahun 73 yang mempertanyakan modernitas. Si Mamat karya Simanjaya yang mengungkapkan ironi korupsi kelas bawah. Wajah Seorang Laki-laki karya Teguh Karya yang memberi alternatif sejarah kolonial Indonesia. Pengantin Remaja karya Wing Umboh yang mengesahkan keberadaan anak muda perkotaan. Titian Serambut di Belah 7 karya Khairul Umam yang menyingkap drama kehidupan beragama di pedesaan. Trilogi Inem Pelayan Seksi karyanya Abbas Agus sebagai kritik sosial yang mampu sekaligus menghibur. Sampai Marsinah karya Slamet Raharjo yang menegaskan praktek busuk aparat nan berlumuran darah. Setelah reformasi 98, tanpa mengabaikan kontribusi Riri Riza dengan Eliana dan Atambua 39 derajat Celcius, Rudi Sudjarwo dengan Ada Apa Dengan Cinta dan Mengejar Matahari, Hanung Bramantyo dengan Sang Pencerah dan Soekarno, dan banyak nama lagi, saya ingin menunjukkan pencapaian penting sinema Indonesia yang merupakan gejala terbaru dan mungkin terpenting, yakni pencapaian film bukan dalam perkara artistik dan bukan pula kelarisannya sebagai barang dagangan, melainkan sebagai media perjuangan ideologis. Bermain dengan statistik dalam sejarah film yang jika dimulai dari masa pra-kemerdekaan, dihitung dari pertunjukan film pertama, sebetulnya masuk tahun ke 114. Tercatat terdapatnya 33 perempuan sineas yang bagi negeri seperti Indonesia ini bukan sekedar jumlahnya,
melainkan bahwa 29 diantaranya sedang bekerja di negeri ini pada hari ini juga. Lompatan jumlahnya dalam skala global pun adalah fenomenal. Bagaimana angka-angka statistik ini berhubungan dengan suatu perjuangan ideologis? Karena jika 4 perempuan sutradara pada masa pra-kemerdekaan maupun pra-reformasi memang berjenis kelamin perempuan, tetapi pandangan dunianya tetap dalam dominasi pandangan patriarkis, maka dalam berbagai kajian selama dekade mutakhir tercatat terdapatnya pertanyaan, gugatan, perlawanan, dan tuntutan kesetaraan dalam film-film para perempuan sutradara ini atas kedudukan perempuan. Dalam kenyataannya, menurut saya, para perempuan sinias ini bukan hanya sebagai sutradara, tetapi juga sebagai produser, penulis skenario, editor, dan juga kamerawan, bahkan telah mengambil alih berbagai posisi yang sebelumnya mutlak merupakan dominasi lelaki, dengan profesionalisme yang tak jarang lebih dari setara untuk mengungkap kenyataan dunia dalam suatu pandangan perempuan. Dengan kata lain, garis bawah pencapaian sinema Indonesia mutakhir memang juga dalam dimensi artistik maupun komersial. Tetapi yang lebih perlu dinyatakan sekarang adalah pencapaiannya dalam bidang politik, tepatnya politik gender. Bagaimanapun, dengan segala gangguan atas kebahagiaan perihal hubungan film Indonesia dan identitas nasional yang sempat saya bangkitkan pada awal catatan ini, di sini kita semua ikut menjadi saksi betapa film-film yang dihasilkan para pembuat film seperti Christine Hakim, Nia Renata, Mira Lesman, Shanti Harmain, Nantriweni Anas, Upi Afianto, Lasya F. Stanto, Ucu Agustin, dan siapapun mereka yang sekaum seperjuangan dengan bahasa filmnya masing-masing telah menorehkan jejak politis dalam pembelaan perempuan yang tidak seperti akan pernah bisa dihapuskan lagi. Puan-puan dan tuan-tuan, dengan segala hormat, saya akhiri pidato ini sampai di sini. Terima kasih Seno, terima kasih banyak. Jadi kita tambah pinter kayaknya.